Halo, aku Kurnia Sabrina dari kelas 12 MIPA 3. Sebelum membahasnya, apakah kalian sudah tahu apa itu hukum Faraday? Wait a minute. Di kimia ada loh hukum Faraday, ya kan? Tapi sekarang kita lagi bahas hukum Faraday di fisika. Yuk kita bahas. Michael Faraday adalah seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris. Secara eksperimen, Faraday menemukan bahwa benda potensial dapat dihasilkan pada ujung-ujung penghantar atau kumparan dengan memberikan perubahan fluks magnetik. Percobaan Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Kumparan pada digambar atau lilitan tersebut dihubungkan dengan jarum galvanometer, yang dimana galvanometer itu adalah alat pengukur arus listrik. Lalu magnetnya digerakkan keluar masuk ke kumparan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pada jarum galvanometer. Maka bila jarum galvanometernya menyimpang, berarti menandakan bahwa kumparan tersebut memiliki arus listrik yang mengalir. Sedangkan bila magnetnya hanya didiamkan saja, tidak akan terjadi penyimpangan. Nah, berarti bila magnetnya hanya didiamkan saja, tidak akan ada arus listrik yang mengalir pada kumparan tersebut. Nah, jadi arus listrik yang terjadi akibat magnet itu disebut dengan arus induksi. Arus dapat mengalir jika ada tegangan, kan? Nah, tegangan itu disebut dengan GGL induksi. Yang mana menurut Faraday, GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut, dan dapat dirumuskan sebagai berikut. E atau epsilon min N delta flux per delta T. Untuk waktu yang sangat singkat, yaitu E sama dengan min N dikali D flux per dt. Contoh soal yang memotong sebuah kumparan 10 lilitan berkurang dari 5 kali 10 pangkat min 2 Wb menjadi 0 dalam selang waktu 0,2 second. Besar GGL induksi dalam kumparan adalah... Baiklah, pembahasan kan sudah kita ketahui. Karena min N, delta flux, dan delta T-nya sudah diketahui, jadi kita langsung masukkan ke rumusnya, yaitu E sama dengan min N dikali delta flux per delta T. Jadi hasilnya setelah dibagi-bagi yaitu 2,5 volt. Soal kedua, sebuah kumparan terdiri dari 1200 lilitan berada dalam medan magnetik. Apabila pada kumparan terjadi perubahan fluks magnetik 2 kali 10 pangkat 3 Wb setiap detik, maka besarnya GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan adalah diketahui N sama dengan 1200 lilitan dan delta flux dan delta T 2 kali 10 pangkat 3 Wb per second. Maka diperoleh sebagai berikut. E sama dengan min N
dikali delta flux per delta T. Hasilnya min 2,4 volt. Sekian dari saya, terima kasih.